Iya, 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 betul, 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 Ih, gila, betul. untung aja bisa keluar. Ini, Mas Yopi, seandainya Siap. taruhlah gue adalah orang yang mau selingkuh dan posisi lo adalah lu pengen menahan gue untuk jangan pernah selingkuh. Nasihat apakah yang akan lu berikan kepada gue? Hmm. Nasihat Nasihat yang yang gue pendek berikan banget. kepada orang yang mau selingkuh gitu. Iya, Oke, ini versi laki-laki ya, bro. jangan ketahuan. Jadi kadang jujur aja gue nggak pernah melakukan, Nggak gue pernah tidak pernah nggak pernah menasihati orang untuk berselingkuh dari dulu sih. enggak nasihatin cowok Karena tuh ini tuh beneran gini, bro. jangan selingkuh maksudnya gitu. Oh, jangan selingkuh, jangan Jangan selingkuh. selingkuh, bukan nasihatin lu selingkuh Anjir. aja, enggak. Justru gue Oh, karena gue oke. mendengarkan cerita lu begini, gue bisa dibilang lu adalah orang yang udah mengalami pasang surut dalam hubungan. Lu udah berasa lu pernah berada di atas dan lu juga pernah berada di bawah begitu. Jadi lu adalah orang yang tepat untuk memberikan gua nasihat seandainya eh, ada orang nih pengen selingkuh, kira-kira nasihat apa yang akan lu berikan untuk jangan selingkuh? Oke, jadi gini. Sebenarnya gini, bro. Orang berselingkuh itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya nggak worth it sih sebenarnya, bro. Nggak worth itnya apa? Ada sebuah energi yang kita keluarkan yang terlalu besar yang untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang amat sangat kecil sekali. Contoh kepuasan, let's say kita sebut tadi kepuasan ya. Salah satu alasan kenapa cowok selingkuh kan biasanya karena penasaran gitu kan. Penasaran adalah sebuah return yang menurut gue itu gak worth it atas energi yang kita keluarkan besar gitu kan. Jadi kan gue akan memberikan saran buat teman-teman, bro, gak worth it, bro. Lo itu harus berpura-pura dan selalu lo harus mengeluarkan. Jadi gini, energi yang paling besar untuk berpura adalah energi yang paling besar harus lo keluarkan ketimbang lo harus, ngerti nggak sih, kayak misalkan contoh lo apa namanya, uh, 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 anjir gue bingung, ketika lo menyayangi seseorang yang memang benar-benar uh, jadi sama lo gitu kan, sama cewek lo, misalkan contoh gini, lo kan harus pura-pura sama cewek lo sendiri gitu kan, dan lo juga harus pura-pura sama apa namanya cewek yang sedang lo tuju gitu kan, dan itu sebuah energi yang nggak biasa dan itu sangat melelahkan, cuk. Berpura-pura adalah energi yang sangat melelahkan. Paling gue saranin janganlah, eman-eman energi lo, sia-sia gitu, nggak worth it, nggak worth it, intinya gitu. Ini bagus banget sih ini. Lu akan mengeluarkan energi Hmm. yang sangat besar untuk mendapatkan hal yang kecil. Gak Iya, worth it. ngerti simpulnya itu, nggak worth it. Ya ini bentar. Bentar ya. Mau gua tulis dulu bentar. Mbak Oke. Mbak Novita, Udah. Udah. Tadi gimana? apa yang gua mau ceritain ya tadi ya? Lo Gua katanya gue lupa. pernah punya pengalaman sama. Iya, yang mana tapi itu? Oh, yang parameter-parameter gitu-gitu kan ya. Jadi Oke. kalau ini cerita kalau di gua ya, ini kayaknya nggak banyak orang yang tahu nih. Gua belum pernah cerita ini ke Hmm. orang-orang selain sahabat gua sendiri, circle gua sendiri. Jadi gue itu tuh dulu kalau misalkan cari pacar, Mas Yopi, itu gue selalu mencari yang berlawanan dari gue sifatnya, Yang yang berlawanan. berlawanan. Karena gue ngerasa kalau misalkan nanti ke depannya itu ada masalah, kalau gue nggak bisa ngatasin, pasangan gue bisa. Ibaratnya kalau gue IPS, dia IPA. Kalau ada masalah yang tentang hal keipaan ya dia yang bisa. Kalau tentang IPS gue yang bisa. Begitu. Dan itu tuh dalam Oh, bentuk, anjir. iya, dan itu dalam bentuk yang ekstrim. Dalam bentuk yang misalkan guanya itu sukanya itu kalau ada masalah kita selesaikan dengan tenang. Gue bakal pacarin cewek yang kalau ada masalah diselesaikannya dengan ya harus Panik. sekarang nih, harus sekarang nih, harus sekarang nih gitu. Sedangkan gue tuh kayak tenang dulu, gue tuh kasih gue diem dulu, kasih gue waktu untuk diem, untuk dinginin kepala, karena kalau kepala lagi panas keluar kata-katanya juga kata-kata panas gitu. Dan gue pernah tuh Oh, iya. berhubungan sama cewek yang kalau ada masalah itu dia bener-bener depan muka sini, apa ayo apa gitu, kayak gitu. Tapi jujur aja, Eh, lo capek nggak sih, Bang? Pada saat itu capek, tapi pada saat itu gue merasa otak gue tuh kayak yang ini yang harusnya dijalani gitu. Ini yang harus dilalui untuk mendapatkan parameter yang emang gue nyaman itu gitu. Karena menurut gue ini nih yang benar kayak gini Oh, nih.
Tapi there's a Hmm. price to pay gitu. There's always a price to pay. Yap, Gue yap, pernah yap. pacaran yang beda agama juga, karena gue waktu itu mikirnya kayaknya gue sama yang seagama salah terus nih, coba yang beda agama gitu. Beda ras juga, Hmm. kayak gitu-gitu. Sampai at the end of Gokil, the day, keren. iya, at the end of the day gue belajar kalau misalkan hal yang kita salahin, hal yang salah dalam suatu hubungan adalah hal ketika kita mengharapkan si cewek ini atau pasangan kita tuh bisa berubah 100% dengan apa yang kita mau. Gitu. Oke, Nah, terus oke. gue mencoba untuk kayak, ya kalau misalkan begitu gimana dong? Parameter gue begini, hal-hal yang gue pengen begini, target gue begini. Ya gimana ya? Terus gue abis itu bilang, ya udah deh, gue gak mau pacaran, gue gak mau nikah. Gitu. Wih, sana. Gue gak mau nikah. Oke, Terus gue, pertanyaan gini KG. hmm, Sorry, potong ya. gak apa-apa. Eh, Cewek yang lo nikahin sekarang sesuai parameter lo nggak? Tidak. Tidak dong. Anjir. Cewek yang gue kiku, itu adalah orang yang tidak berbeda sama gue. Dia sama persis. Kami seperti kalau ada pot bunga pecah, nah itu kami kami adalah pasangan pot bunga itu. Kiku itu cara dia ngomong, cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan masalah, semuanya itu plek-ketiplek kayak gue. Ya sayang? Ada apa? Oh di bawah ya? Oh iya. Venom ya? Iya. Udah di bawah. Bilang 3 menit lagi. Thank you. Nah, kayak gitu. Jadi dan itu seneng banget kayak dan gini nih, gue tuh kayak gue selalu bilang parameter gue salah satu misalkan physically ya. Gue nggak suka cewek yang Ya. tinggi. Gitu. Gue nggak suka cewek yang tinggi. Kiku tinggi sama kayak gue. Banget lagi. Nggak tinggian aku ya. Gue nggak suka cewek yang rumahnya jauh karena waktu di Bandung itu gue selalu punya pengalaman berarti ongkos kayak gitu. Kiku rumahnya jauh banget. Kiku adalah pacar yang terjauh rumahnya dari gue. Jadi dan ternyata happy banget nih. Nah, yang gue dapat dari pelajaran yang gue dapat itu adalah sebelum pas gue sama Kiku itu bukan hubungan itu bukan ditentukan oleh betapa lu senengnya bersama pasangan lu. Bukannya seberapa seneng sih lu sama pasangan lu, tapi seberapa seneng lu menjadi lu saat bersama pasangan lu. Gue kalau misalkan hidup gue seperti lukisan dan gue itu mundur untuk melihat gambar besar ya, gue tuh seneng banget akan seorang Ge Pamungkas ketika dia bersama Kiku. Soalnya gue jauh lebih tenang, gue jauh lebih happy, gue jauh lebih sabar. Dulu itu gue menggebu-gebu banget, panas-panas banget. Wow, di Twitter gue bisa marah-marah. Kalau sekarang tuh gue lebih tenang gitu, lebih kompos, lebih tahu nih apa aja. Kayak gitu. Jadi makanya alasan-alasan kenapa gue dulu pernah ada di hubungan toksik, gue pernah berada di posisi di mana satu dunia keluarga dan teman bilang lu tuh menjadi orang yang beda lu ketika lu sama si dia gini. Terus gue ngerasa ya enggak ya. Nah itu dia ketika lu gak berada di hubungan toksik, lu jadi merasa senang dengan perubahan yang dialami sama diri lu gitu. Iya betul. Kalau gue kayak gitu, makanya gue tadi pas gue dengerin Mas Yopi ngomong gitu, ini kayak ini salad days banget nih. Salad days itu adalah hari-hari menjadi salad, hari-hari ketika apa yang Mas Yopi jalani lah kok mirip gitu. Tapi saya belum menikah, saya belum tunangan 21 tahun sih. Gitu. Iya itu. Tapi jadi gini kayak ini terakhir nih. Iya Mas. Kadang gini bro, tekanan sosial nih ya, itu jauh lebih tinggi daripada rasa hati gue sendiri. Ngerti gak sih? Jadi gini, karena gue pernah gagal tunangan gitu kan, jadi gue punya beban moral yang besar di belakang gue yang akhirnya memutuskan gue benar-benar harus nikah nih gitu. Ngerti nggak? Iya. Ada tuntutan itu kan, padahal enggak nih gue belum siap nih. Jadi aduh. Apa sih Mas? Karena nanti ujung-ujungnya juga gitu. Ujung-ujungnya juga ya Tuhan juga bakal menggerakkan jari jemari ya kan untuk kita semua gitu Mas. Tenang aja Mas Yopi. Mas Yopi itu adalah orangnya. Kalau gue tuh punya pendapat bahwa setiap orang akan berakhir dengan pasangan yang dia pantas. Gue punya Amin. Gue punya banyak temen yang dia itu playboy banget, dia dulunya bandel banget.
pas dia tiba-tiba insaf, dia mau tobat, dia dapatnya perempuan yang terbaik di hidupnya. Gitu. Ya, Dan gue juga sepakat. punya teman yang bandel, yang seakan-akan dia memberitahu satu dunia kalau gue tuh nggak bandel, tapi gue sebagai temennya gue tahu lu tuh bandel. Dan dia jadian sama cewek yang dia menikah sama perempuan yang gue juga tahu dia melakukan hal yang sama, ngomong ke satu dunia seakan-akan gue itu tobat padahal masih bandel gitu. Jadi at the end of the day kita akan berakhir bersama pasangan yang mencerminkan diri kita sendiri gitu. Amin, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Mas Yopi, semoga ya, ini doa saya, semoga Mas Yopi bisa mendapatkan perempuan yang membuat Mas Yopi tenang lah. Amin. Tapi by the way, gue udah nikah lagi sih, KG. Oh, udah. Wow. Udah nikah lagi dong. Betapa kuatnya doa saya kan. Saya baru ngomong langsung Mas Yopi. Wah. Ada yang pakai kostum Venom. Ada yang pakai kostum Venom. Oke. Mas Yopi, maaf, ini ternyata ada kerjaan, saya harus ke bawah. Terima kasih Mas Yopi ya. KG. Banget ya. Ya. Nanti follow back ya. Nanti gue follow back. Ya. Oke. Tolong, thank you ya. Thank you. Follow back kok. Iya. Siap. Oke, thank you ya. Iya. Sama-sama. Sukses selalu KG, sehat selalu buat keluarga semua di rumah. Mantap, sukses. Juga buat keluarga juga, dan jangan lupa DM gue. Thank you. Nanti gue follow. Oke. Oke KG. Thank you. See you. See you. Oke. Aku ke bawah ya, Bul. Tunggu. Oke. Itu barusan. Ini dengar gue nggak sih? Barusan itu udah rangkaian rentetan dengan live yang sangat amat mencerahkan, dan besok kayaknya gue bakal live lagi dan gue pengen fokus ke masker aku di mana ya? Aku buang. Kenapa kamu buang? Kan cuma sekali pakai. Aduh, itu baru aku sekali pakai. Ya udah. Besok gue bakal live jam yang sama, mungkin jam 12 atau sampai antara jam 12 sampai jam 1 dengan cerita kalau misalkan kalian punya pengalaman pacaran yang unik atau hubungan yang unik, tolong disiapkan buat besok. Oke? Beb, kalau ada paket. Iya, nanti aku ambil paket. Oke, kalau gitu mari semuanya. Thank you banget. Dadah.